Sir ini. Itulah tuh kalau orang cuma baca Das Kapital setengah-setengah. Tai Sir. Siap. Baru bab 2 udah merasa Marxis dia. Anunya Mas, di mood punya Mas David anunya. Kita mulai live ya. Silakan Novita. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dengan saya Novita Kristiani Lenda Rompas yang akan memandu acara sampai dengan selesai. Dan malam ini kita di acara Millennial Talk dengan tema yaitu politik kata dan karya. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 pemateri, 3 narasumber yang akan ngobrol-ngobrol santai membahas mengenai politik kata dan karya. Yaitu ada Mas Muhammad Yasir, ada Mas Alif Rauf, dan juga sahabat Saiful Anam ya. Dan sudah stay dari tadi dan siap buat ngobrol-ngobrol banyak hal mengenai politik kata dan karya. Stay tune terus, dan juga teman-teman bisa nanya di live chat di YouTube. Teman-teman bisa langsung nanya apa aja, teman-teman bisa ketik di situ, bisa mengomentari apapun itu, mengkritik, dan apapun itu teman-teman bisa berdiskusi bersama kita. Nanti yang terpilih akan kami bacakan gitu. Oke. Para narasumber kita udah ready, kita langsung tanya-tanya dulu ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol dulu nih. Yang pertama kita ke Mas Yasir dulu nih. Oke. Mas Yasir, seperti apa sih Mas Yasir ini melihat perkembangan sastra Indonesia? Sebelumnya selamat malam. Aku Muhammad Yasir. Sekarang menetap di Surabaya dan buka toko buku. Dan di acara ini aku sambil jualan buku. Nah, sebenarnya aku punya satu tulisan yang ingin kubacakan agar diskusinya lebih saintifik dan boleh banget. Jadi tulisan ini kupersiapkan 3 hari yang lalu. Judulnya, karena aku di porsi karya, jadi judulnya karya sastra apa yang tidak politis. Bukankah ketika Hugo Chavez mengatakan kekagumannya terhadap Eduardo Galeano pada wartawan bahwa The Open Veins of Latin America adalah monumen dalam sejarah Amerika Latin kita, buku ini memungkinkan kita untuk belajar sejarah dan kita harus membangun sejarah ini. Menunjukkan bahwa karya Eduardo Galeano yang satu ini adalah politis untuk kepentingan peradaban Amerika Latin itu. Bukankah buku yang diterbitkan pada tahun 1971 dan telah terjual lebih dari 1 juta kopi di seluruh dunia, meskipun dilarang pada tahun 1970-an oleh pemerintah militer di Chile, Argentina, dan Uruguay, itu semestinya membelalak sepasang mata kita tentang bagaimana brutalitas rezim Soeharto terhadap karya-karya Pramudia Anantatur yang politis. Kemudian, bagaimana kita mencapai kesadaran bahwa karya sastra adalah politis? Maka sudah semestinya kita berhenti melahirkan, membaca, dan mencoba mengikuti karya-karya yang menghibur dan berkompromi terhadap penindasan yang terjadi di negara dunia ketiga ini. Tidak bisa tidak. Karya sastra merupakan salah satu kunci terbentuknya suatu peradaban. Dengan karya sastra, orang-orang bisa mengetahui kehidupan sebelum kita. Dengan karya sastra, orang-orang bisa mengetahui kehidupan sebelum kita. Dengan karya sastra pula, orang-orang dapat menyimpulkan romantisme kolonial dan natif orientalis. Bukan begitu. Juga diperlukan bagi kita untuk membangun sejarah abad 21 ini dengan karya sastra yang politis dan menolak tunduk terhadap kekuasaan rezim yang bahkan telah berani-beraninya mengatur tata bahasa dan gaya bicara kita sebagai warga negara dengan Undang-Undang Fasis Informasi Teknologi Elektronik atau ITE. Jadi, apa sebenarnya karya sastra yang politis itu? Dan bagaimana kita mampu menciptakannya? Karya sastra yang politis adalah karya sastra yang memiliki nilai-nilai kritik, dalam kurung bukan pesan moral atau oral atau onani.
terhadap kekerasan kekuasaan yang menyebabkan penindasan, menciptakan dunia baru. Dunia yang diinginkan kapitalisme dan imperialisme. Dunia yang membuat kita tertindas sedemikian rupa. Bahkan kehilangan identitas individual manusia dan terjerembab dalam kesedihan pesakitan yang panjang dan sukar dilawan. Untuk menciptakan karya sastra yang politis, kita harus meletakkan 3 pertanyaan ini sebagai dasar. Pertama, apa yang kita tulis? Kedua, bagaimana kita menuliskannya? Ketiga, untuk siapa? Jika ada yang mengatakan kepadamu, jika engkau ingin menulis, maka tulislah. Maka engkau harus berhati-hati. Karena pembodohan seperti ini telah menjadi pemakluman di kalangan penulis yang kenal. Dan di mana juga kita hidup, pembodohan akan selalu melahirkan kehancuran, seperti pemilu. Apakah ketika aku menulis karya sastra tentang cintaku kepada istri, tidak termasuk karya sastra yang politis? Bahkan cinta sekalipun adalah politis. Ketika aku mencintai istri, bukankah aku telah menggunakan kuasaku sebagai lelaki terhadap perempuan untuk memilikinya dan membangun keluarga bersama? Aku tidak naif untuk ini. Ketika kami bersepakat untuk menikah, sesungguhnya kami telah membawa diri sendiri ke persoalan kehidupan yang lebih dalam. Karena aku, ketika istriku hamil, aku tidak memiliki pekerjaan selain sebagai penulis dan penyair muda yang malang dan berdiaspora di Surabaya. Kelahiran anak pertamaku tercampuri tangan orang lain, keluarga besar istriku, yang membantu membayar biaya persalinan. Secara tersirat, aku dan istriku telah membawa anak kami ke dalam jalan panjang penderitaan karena cinta kami. Bukankah ini kejahatan yang politis dan terorganisir karena cinta kami? Jadi, apakah karya sastra yang menghibur itu tidak politis? Tentu saja politis. Tetapi klimaks dari sastra yang menghibur membuat kita terpisah dari persoalan kehidupan orang kebanyakan. Ruang hidup yang dirampas, hak-hak yang dipenjarakan, kebengisan kekuasaan seorang presiden, dan bayang-bayang pembantaian massa tanpa senjata. Dan untuk menciptakan karyaku, dalam proses kreatifku aku tidak mengenal W.S. Rendra. Aku tidak kenal Wiji Tukul. Bahwa mengenal mereka melalui karya-karyanya itu persoalan lain yang tidak emosional. Tapi aku mengenal Darren Tatu, teman korespondensiku dari Palestina. Kami berkorespondensi pada tahun 2018 hingga sekarang masih saling berbicara lewat WhatsApp. Darren Tatu ditangkap pada 2015 lalu terkait dengan 3 pesannya, termasuk video yang memperlihatkan dia membaca puisi, salah satu dari buku puisinya, Racist My People, Racist Them, dengan latar belakang gambar rekaman pengunjuk rasa. Tapi dia bersikukuh puisinya telah disalahpahami oleh otoritas Israel dan sama sekali tidak berniat untuk menyerukan tindakan kekerasan. Tetapi Tautur telah divonis bersalah oleh pengadilan Israel pada Mei lalu. Dia dihukum penjara selama 5 bulan di penjara Damon, salah satu penjara terisolir di Israel. Sehingga menyebabkan wartawan BBC di Yerusalem, Yolande Knil, mengatakan kasus yang menimpa penyair berusia 36 tahun itu menjadikan isu kebebasan berbicara di Israel menjadi perhatian kembali. Dalam dakwaannya, pengadilan otoritas Israel menyatakan puisi-puisi yang ditulis di media sosial menyebabkan terjadinya gelombang aksi penikaman, penembakan, dan penabrakan atas warga Israel. Begini kutipanku yang kuambil dari salah satu media dari Darren Tatu. Saya sudah menduga bakal dibui, dan itulah kenyataannya ketika saya memutuskan untuk menulis karya yang politis. Saya tidak mengharapkan keadilan. Tuntutan ini jelas bersifat politik, karena saya orang Palestina, karena ini tentang kebebasan berbicara, dan saya dipenjara karena saya orang Palestina. Satu-satu kepada salah satu surat kabar di Israel, Haaretz. Setahun setelah penangkapan Darren Tatu, giliran guruku yang ditangkap, ditelanjangi dan dihabisi. Sastrawan Saud Situmorang divonis hukuman percobaan 5 bulan penjara.
Vonis ini dibacakan hakim pengadilan di Jakarta Negeri Timur. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyidangkan Saud atas kasus pencemaran nama baik dalam tanda kutip lewat media sosial Facebook. Dia termasuk salah satu penyair yang protes dan menolak pembunuhan sejarah sastra yang dilakukan oleh Dini J.A. dan antek-anteknya. Dalam tulisan di akun Facebooknya, Saud dituduh memaki Fatin Hamama, salah satu dari tim 33 itu, yang menyebut dirinya sebagai sastrawan perempuan. Itu klaim asersifnya. Kemudian sejak awal aku mengikuti perjuangan dan perlawanan Saud serta kawan-kawan kolektif kesenian dan sastra yang juga memiliki visi yang sama, menolak tunduk pada kekuasaan meskipun kalah. Kita melihat Saud apakah pernah kita melihat Saud berhenti menulis kritik-kritiknya di Facebook? Tidak. Dan jikapun engkau melihat itu, maka sastrawan sepertimu sama saja dengan para mediocre sastra dan parasit yang hidup dalam dunia sastra kita untuk menikmati keuntungannya sendiri. Jadi bagiku tidak ada yang tidak politis di dunia ini. Ketika aku meyakini Allah itu adalah Tuhanku, itu politis, karena aku tidak mau masuk neraka. Sekarang, ketika aku berdiaspora di Surabaya, sejujurnya aku telah kehilangan tanah airku, Kalimantan. Tubuhku kehilangan tanah airku di Kalimantan. Tetapi jiwaku tertinggal di sana. Jadi untuk mengobati luka ini, aku menulis. Dan perlu menjadi catatan bersama, yang hidup di Kalimantan itu adalah kematian. Bagaimana harkat martabat seseorang disejajarkan dengan 1 kilo buah kelapa sawit, yang nantinya itu dijadikan margarin, mentega, lipstik, kosmetik, sampo, dan semuanya untuk kebutuhan orang-orang kota seperti kita. Jadi aku sampai sekarang tidak bisa menjawab ketika pertanyaan muncul, aku hidup sebagai apa dan akan mati sebagai apa, kemudian berapa hargaku di dunia ini. Jadi dengan sastra aku mencoba untuk menceritakan bahwa kematian, bahwa penindasan, bahwa kemiskinan itu adalah keindahan yang lain, yang ketika kau menghayati, kau masuk ke dalamnya, kau kehilangan cara untuk menangis karena sudah begitu sakit. Begitu. Terima kasih. Oke, Bang Yassir. Bang Yassir tadi kan sempat dibilang ya bahwa semua bentuk itu adalah politis. Sebetulnya sebuah bentuk sastra apapun itu politis. Gitu. Gak ada sastra yang nggak politis. Sebetulnya definisi politis atau politik sendiri bagi Bang Yassir itu seperti apa? Dan korelasinya dengan sastra itu seperti apa? Jadi aku punya definisi sendiri tentang sastra ketika aku setelah lulus dari sastra Indonesia selama 6 tahun. Jadi bagiku sastra itu mengajarkan kau untuk jujur. Meskipun inspirasi yang kau dapat atau cara kau menulisnya secara imajinatif. Tapi lagi-lagi sastra itu membuat kita jujur. Sekarang ketika 2015 hutan kami dibakar, 2.800 lebih anak-anak mati diserang ispa. Bagaimana aku tidak menuliskannya? Jadi definisiku adalah realitas itu. Aku tidak punya kata-kata untuk mendefinisikan apa yang ada di kepalaku, tapi apa yang kulihat dan apa yang kurasakan itulah bagaimana sastra mengajarkanku untuk menjadi manusia yang jujur, meskipun keadaan selalu membentur. Aku tidak punya porsi untuk bicara sastra yang menghibur atau sastra yang tidak serius, karena itu hal yang melelahkan dan kita sudah terlalu banyak berkompromi dengan itu. Sementara keadaan, aku nggak tahu apakah
Novia juga pernah mengalami bagaimana menjadi salah satu kaum bersubaltern, karena perempuan itu bagiku adalah kaum pertama yang tertindas atas kekacauan ekonomi politik. Aku nggak tahu, bahkan di lingkungan pun mungkin tidak menutup kemungkinan kita menjadi korban. Oke. Jadi kalau untuk definisi ya, realitas itulah definisi yang sesungguhnya. Kita tinggal bagaimana menghayati. Kalau kamu melihat tukang becak tapi kau merasa ini adalah penikmat kopi, itu berbeda. Berarti itu peradaban sudah nggak ada harkat martabat lagi sebagai peradaban. Oke. Jadi Bang ini melihat sastra ini sebagai salah satu media perjuangan ya Bang ya. Oke. Aku tadi sebenarnya masih penasaran karena kan sempat disinggung ke keadaan ekonomi dan lain sebagainya ya kan, yang dimana di situ mengenai hubungan relasi dengan istri dan lain sebagainya itu juga termasuk politis karena di situ menimbulkan relasi kuasa kan pada akhirnya. Nah, apakah ekonomi itu bagi seorang pengarang ya itu juga berpengaruh sih Bang terhadap karya sastra? Apakah ekonomi pengarang itu juga mempengaruhi terhadap karya sastra tersebut, Bang? Berpengaruh, karena ekonomi bisa menjadi salah satu sumber inspirasi, tetapi pada satu sisi ekonomi juga, aku bisa membayangkan ekonomi itu seperti dinding putih, ya, dinding putih, di mana aku berdiri itu ada tiang gantungan, dan di sebelah tembok, di sebelah dinding itu ibuku berdiri. Jadi aku harus memberitahu ibu tanpa bicara bagaimana aku baik-baik saja. Nah, kemudian ketika bicara, aku salah satu orang yang punya komitmen bahwa aku tidak akan hidup dari tulisan. Karena aku dibentuk oleh menulis dan seluruh tubuhku terbentuk dari kata-kata, jadi bagaimana aku menjualnya? Perkara itu dijadikan buku, perkara itu diterbitkan, yaitu urusan penerbit, bukan aku. So, bagiku tidak ada penulis yang kaya raya selain Borges, karena dia memang terahnya orang kaya. Bagiku semua penulis itu tragis ketika dia benar-benar menjadi. Nah, dan aku ingat pesan guruku sampai sekarang masih terngiang. Banyak orang yang mengklaim mengerti sastra, tapi hanya 1-2 yang mencintai sastra itu. Nah, itu bagiku di ungkapan ini udah menjelaskan bagaimana ekonomi, bagaimana politik, bagaimana relasi kuasa itu bekerja di sana. Dan sekali lagi, satu poin terakhir bagiku untuk persoalan ekonomi, karena dengan komitmenku bahwa aku tidak akan menjual karyaku, salah satu caranya adalah membuka toko buku. Karena aku nggak bisa naif. Ada 4 perut yang harus aku isi. 2 anakku, 1 istriku, dan aku sendiri. Jadi aku nggak naif atas itu. Makanya untuk mencari jalan selamat yang menjual buku. Perkara itu dituduh oleh Bung Saiful sebagai perjuasi atau komprador klasteri, terserah. Tapi aku punya pemaknaan sendiri atas itu. Agar aku nggak jadi parasit di keluarga besar istriku, ya aku buka toko buku. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan lanjut Bang menanyakan banyak hal yang masih menjadi pertanyaan nih di kepala saya, penasaran nih ya kan. Ya datanglah ke toko buku ini. Tapi kita akan geser dulu ke Mas Saiful yang udah stay ya. Kita cek sound dulu. Mas Saiful, halo. Halo, selamat malam. Oke, tadi udah disinggung nih ya kan mengenai puisi atau sastra menjadi salah satu media perjuangan dan salah satu inspirasinya adalah karena realitas politik ekonomi menjadi salah satu sumber inspirasi gitu ya kan. Nah,
Kalau Mas Saiful sendiri nih, gimana nih Mas, sebagai penggiat ekonomi politik juga, bagaimana pendapatnya terkait dengan kondisi politik Indonesia saat ini, dengan korelasinya dengan sastra. Tapi sebelumnya boleh di-spill dulu karya-karya Mas Saiful biar para audiens semakin kenal dengan Mas Saiful. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Nona Novita dan Bung Yasir telah memberikan semacam abstraksi ya, tentang kompleksitas situasi krisis yang kita alami pada waktu ini. Saya menulis beberapa esai ya, salah satunya tentang negara dan marginalisasi petani, itu sudah terbit di jurnal di Geoteknika, teman-teman bisa mengakses di situ. Lalu kemudian menulis juga satu esai untuk diskusi pada malam hari ini. Tadi sudah saya sebarkan ke Bung Agus, cuma karena mungkin Bung Agus kewalahan ya, jadi janjinya nanti akan disebarkan pasca diskusi ini. Tema esai yang saya tulis, wabah dan hancurnya kedaulatan rakyat. Saya penulis rentan yang selalu lapar. Salam kenal untuk para teman-teman aktivis dan berbagai macam background yang ikut diskusi pada malam hari ini. Saya bacakan dulu ya, Mbak Novi ya. Boleh di-spill. COVID-19 melanda negara Indonesia pasca kontestasi pemilihan umum 2019 lalu. Masa di mana Presiden dengan optimis bisa membawa bangsa ini pada nasib yang lebih baik. Alih-alih dapat memaksimalkan peningkatan kesejahteraan, negara ini jatuh dalam keterpurukan untuk kesekian kalinya. Perlu ditekankan saat ini, wabah bukan penyebab dari jatuhnya negara ke dalam kubangan krisis. Akan tetapi, wabah COVID-19 ini menelanjangi krisis multidimensional yang dialami oleh negara. Artinya, sebelum wabah datang, menjadi persoalan yang akut, negara ini sudah kacau balau. Peningkatan COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu semakin parah. Tercatat ya, angka statistik di WHO tadi saya akses ada 3 juta lebih kasus terkonfirmasi positif dan 119.000 terkonfirmasi meninggal karena wabah ini. Angka ini bukan hanya sekedar hitung-hitungan statistik saya kira, tetapi mengenai jasad ribuan bahkan jutaan manusia yang terpapar sekaligus meninggal. Melonjaknya COVID-19 menunjukkan sisi lain yang perlu dikemukakan atau dihadirkan sebagai narasi kritis di situasi yang kritis saat ini. Wabah hadir sebagai bencana yang memperparah sekaligus membuka kedok atas mandeknya demokrasi di ruang-ruang publik saat ini. Dalam beberapa kurun waktu ini, publik luas dibenturkan dengan berbagai macam rentetan kebijakan seperti PSBB, PPKM, dan lain sebagainya. Tentu saja kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari upaya untuk menekan pertumbuhan COVID dan krisis kesehatan yang kita alami. Tetapi kalau kita lihat secara kritis dan reflektif tentunya, kebijakan itu bertolak belakang sebenarnya atau tidak dapat diterima secara keseluruhan oleh berbagai macam entitas, khususnya mereka yang rentan secara ekonomi dan sosial ya. Misalkan mereka yang mengandalkan dirinya dalam kerja penuh waktu ya, terus kerja kontrak yang tidak tentu kapan jam mulai dan berakhirnya, atau kita menyebutnya dengan istilah prekariat. Di sisi lain, di tengah fenomena wabah ini muncul praktik rent seeking sebenarnya, para pemburu rente. Jadi kita dihadapkan dengan fakta politis yang cukup memukul kita ya, seperti korupsi dana bansos ini justru sangat signifikan ya terhadap praktik amoral yang dilakukan oleh para penjabat. Nah, di sisi lain yang menjadi pertanyaan mendesak bagi Al-Fakir atau bagi saya pribadi ketika melakukan refleksi, kenapa kemudian militer itu bisa melakukan praktik represif di ruang-ruang publik saat pandemi? Saya berpikir kenapa sih pemerintahan menggunakan pendekatan yang militeristik
untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19, alih-alih daripada mewujudkan kesadaran bersama terkait anjuran medis. Nah, pertanyaan itu kemudian membawa kami untuk melihat beberapa hasil riset yang dilakukan oleh beberapa orang ya. Salah satunya Greg Valley, dia menulis satu esai yang pikir saya cukup bagus untuk memaparkan secara detail tentang bagaimana kondisi elit dalam menangani COVID dan akibat dari itu justru menimbulkan mandeknya demokrasi. Valley menulis dalam satu esai pendeknya Jokowi in the COVID-19 era, Oppressive Pluralism, Dynasty and the Overbearing State, atau upaya negara yang sombong ya. Nah, Valley cukup bernas ketika menulis ini. Saya suka sekali dengan tulisan Valley meskipun tidak cukup ekopol ya analisisnya, kata Bung Yasir tadi. Nah, Valley melihat bahwa Jokowi ternyata di tengah pandemi ini, di awal-awal tahun 2020, di 2020 di awal-awal pandemi mewabah di negara Indonesia ya, dia atau mereka justru kecenderungannya ingin menyelamatkan ekonomi daripada status kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, prioritas menyelamatkan ekonomi nasional terbukti dari komposisi tim pemulihan ekonomi nasional dan tanggap COVID-19 yang terbentuk pada pertengahan bulan Juli 2020. Komposisi di dalamnya lebih banyak para ekonom dan pengusaha daripada alih-alih tenaga medis. Di tengah bencana wabah yang terus melanda sejak tahun 2020, ya sampai saat ini, pemerintah tetap berupaya meyakinkan Indonesia sebagai tempat yang cukup baik dan adaptif terhadap kepentingan para investor dan para wisatawan. Coba kita refleksi sekilas, misalkan di tengah pandemi aktivitas ekstraktif terhadap orang ekologis itu masih berlangsung. Pemarginalan rakyat kecil itu masih dilakukan. Padahal ini di tengah pandemi, artinya situasi pandemi ini kan sedang mengalami kita dihadapkan dengan situasi krisis kesehatan di sisi lain. Tapi di sisi yang berbeda, mereka tetap melakukan aktivitas ekstraktif yang berefek atau lebih memberikan tekanan beban yang 2 kali lipat pada mereka yang mengalami kekerasan semacam itu. Nah, kemudian kenyataan seperti itu, kenyataan yang kita alami tadi itu membuka bahwa hal-hal di luar wabah, yakni di luar COVID-19, yang semakin memperparah bagi perkembangan wabah itu sendiri. Kita melihat pemerintah dengan tertatih untuk melakukan upaya menekan wabah di sisi lain dengan melakukan berbagai macam bentuk kebijakan, tapi di sisi lain kita juga dihadirkan dengan kenyataan politis bahwa pemerintah abai ya, terhadap kesehatan dan kerentanan tubuh sosial masyarakat itu sendiri. Demi keberlangsungan berbagai macam agenda politik dan ekonomi nasional, pada akhir bulan Mei tahun 2020, Jokowi atau Presiden yang terhormat ya memutuskan untuk melonggarkan pembatasan dan menghidupkan kegiatan ekonomi secepat mungkin. Jadi waktu itu kita akan melihat bahwa PSBB kemudian diakhiri dan aktivitas ekonomi digenjot secepat mungkin untuk meningkatkan persentase pendapatan ekonomi nasional. Terang dalam ingatan kita, dalam artian publik luas pasti mengingat istilah new normal ya, sebuah upaya hegemoni lewat divisme bahasa ya, penghalusan istilah dan seterusnya, diproduksi di berbagai macam kanal media ya. New normal seolah-olah membuat kita semua yakin dan mampu keluar dari neraka epidemis ini. Agar ekonomi nasional tetap imun dari krisis, maka pembatasan sosial seperti lockdown, PSBB dicabut dengan catatan masyarakat harus menaati protokol kesehatan. Nah, pada persoalan ini kita harus meninjau secara kritis bahwa term new normal adalah istilah yang mendapatkan pijakannya secara politis, karena itu berhubungan erat dengan kondisi agenda keberlanjutan ekonomi nasional. Tentu saja praktik ekonomi yang kapitalistik, sebuah bencana keberlanjutan yang lebih parah daripada wabah itu sendiri. Kenapa saya mengatakan itu? Karena model-model pendekatan ekonomi kapitalistik itu berakibat pada banyak hal. Salah satunya
kehilangan ruang ekologi, misalkan marginalisasi kaum rentan seperti petani dan seterusnya yang belum selesai dalam persoalan land reform. Terus munculnya berbagai macam segmen kelas ya prekariat masyarakat miskin kota dan seterusnya yang tidak sampai sekarang persoalan itu belum menemukan alternatifnya. Nah, di sisi lain ada satu persoalan yang cukup akut ya, belum mengenai krisis kesehatan itu. Jadi ternyata setelah saya baca esai itu, krisis kesehatan kita hari ini itu bukan hanya sebab tidak dijadikan prioritas utama dalam kerja-kerja menangani wabah ini, melainkan di sisi lain sistem kesehatan di Indonesia salah satu yang paling kekurangan sumber daya ya di kawasan Asia Tenggara. Feli memaparkan dengan jelas bagaimana persoalan sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Katakanlah misalkan sistem kesehatan di Indonesia tidak memungkinkan untuk menangani sebaran wabah dalam skala yang sangat besar ini. Seperti alokasi pendanaan rumah sakit dan klinik kesehatan cukup rendah. Rasio dokter per kepala penduduk juga rendah. Diperparah pula tingkat korupsi yang tinggi dalam pengeluaran kesehatan, pembelanjaan anggaran kesehatan dan seterusnya. Nah, ini akan signifikan kalau misal kita bandingkan dengan sistem kesehatan yang ada di negara Kuba. Pemerintah di Kuba menjadikan sistem perawatan kesehatan sebagai prioritas perencanaan pembangunan. Jadi dia integral dalam agenda-agenda pembangunan di negara Kuba. Sembari dia mulai membangun pusat kesehatan yang berfokus pada kegiatan preventif dan promotif di masing-masing desa. Beda dengan kita, misalkan coba kita cek dari masing-masing kita yang background-nya misalkan latar belakangnya dari masyarakat desa, katakanlah saya di rumah itu rumah sakit itu ada, itu pun di kecamatan. Dan pelayanan kesehatan itu jauh dari kata aksesibel itu. Tidak semua orang bisa mengakses kesehatan. Dan prosedurnya juga ribet itu loh. Jadi nyawa kita itu digantungkan dengan berbagai macam ribetnya administrasi gitu. Nah, di saat menghadapi pandemi, kita justru gelabakan. Jadi tesis utama tadi itu bahwa kita itu sebenarnya mengalami berbagai macam krisis yang kompleks itu sudah jauh sebelum pandemi. Tiba pandemi, krisis yang kita alami justru lebih kompleks, dan pandemi ini menelanjangi secara radikal tentang ketidakberesan pemerintah dan negara dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat secara luas, wabil khusus rakyat yang rentan secara ekonomi dan politik. Nah, lalu kemudian ketika militer ya berperan secara aktif, dia melakukan penetrasi sampai ke wilayah desa, terus hal-hal semacam itu membuat kita bertanya-tanya, kira-kira kenapa peran aparat militer semakin kuat di tengah pandemi? Situasi politik seperti apa yang memungkinkan mulusnya jalan bagi peran militer di ruang-ruang sipil saat pandemi berlangsung? Nah, penetrasi militer di ranah publik yang bersangkut paut dengan pandemi dimulai saat Presiden Jokowi menunjuk salah satu perwira senior untuk menjadi bagian dari komando dalam operasi COVID-19. Feli, dia mulai menuliskan itu dari Letnan Jenderal Doni Monardo untuk mengamalai tugas percepatan penanganan COVID-19. Setelah itu pengangkatan Jenderal Andika Perkasa, Panglima Angkatan Darat, menjadi Wakil Ketua Panitia Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Terintegralnya militer ke dalam upaya penanganan COVID itu bukan suatu fakta yang apolitis. Justru hadirnya militer di ruang-ruang publik, khususnya dalam upaya penanganan COVID, penanganan angka COVID, itu karena ada relasi kuasa yang hadir dari berlangsungnya pengangkatan tersebut. Kita lihat sekarang, Jenderal Andika memiliki koneksi politik dengan para politisi kawakan, terutama saya sebut Megawati dan partainya PDIP. Relasi itu dijembatani oleh Abdullah Mahmud Hendri Priyono, ia mertua sendiri dari Jenderal Andika Prakarsa, seorang jenderal dan tokoh intelijen yang memiliki pengaruh besar. Jenderal Andika bukan satu-satunya orang yang memiliki relasi politis dengan para elit politik. Kita bisa melihat tokoh lainnya seperti Kunto Arif Wibowo, Komandan Divisi Siliwangi Jawa Barat, adalah putra dari Tri Sutrisno, mantan wakil presiden era Soeharto.
dan menantu dari mantan Menteri Pertahanan. Nah, selain itu ada juga Maruli Simanjuntak ya, Panglima Pasukan Keamanan Presiden Indonesia, adalah menantu Luhut Panjaitan, Menteri Koordinator Kelautan dan Investasi yang sekarang berperan aktif dalam upaya penanganan COVID di Jawa dan Bali. Nah, keterlibatan militer kami melihat dalam upaya pendisiplinan masyarakat ini sebenarnya bertolak belakang dengan cita-cita reformasi untuk membatasi peran militer di ruang-ruang sipil. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan masa di era SBY ya, walaupun ya SBY sendiri adalah militer gitu. Militer itu diupayakan untuk kembali ke barat, sementara di era Jokowi peran militer diaktifasi kembali dan diberikan ruang yang cukup lebar untuk melakukan penetrasi ke ruang-ruang sipil. Alasannya wabah ya. Memang di beberapa negara militer itu sempat dilibatkan dalam upaya pendisiplinan dan menanggulangi COVID, tetapi khusus Indonesia kita melihat munculnya militer ini bukan karena upaya dari sipil ya yang membutuhkan peran mereka di dalam ruang-ruang publik, tapi itu berdasarkan pertautan kepentingan politis yang terjadi di elit sana, di Jakarta sana. Nah, dan kata Feli yang lebih mengagetkan ya, militer, kepolisian, BIN itu diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan sanksi kepada mereka yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Misalkan berupa push up dan aksi dan sanksi yang lain seperti pembersihan kolong sampah dan seterusnya. Ini kan menjadi aneh dalam tanda kutip. Ada kecenderungan pola antara era sekarang ini yang mirip dengan era-era di Orde Baru, di mana militer bisa berlalu lalang melakukan mobilisasi kontrol terhadap sipil yang itu mendapatkan pijakannya di dalam seperangkat aturan tadi itu. Nah, si Feli juga mengkritisi bahwa militer pada tahun 2020, tahun kemarin ya sampai saat ini, itu terlibat dalam kampanye new normal sebanyak 340.000 personil militer dan polisi dikerahkan untuk menegakkan protokol COVID. Dia juga menuliskan bahwa penetrasi militer terus berlanjut dengan melakukan patroli di sekitar 83.000 desa. Bayangkan. Jadi saya nggak tahu kenapa kemudian militer itu cukup dianggap penting, kecuali karena alasan politik dan ekonomi. Karena kalau kita lihat karakter pemerintahan hari ini cukup represif ya. Dan seperti apa yang dialami oleh Bung Yasir tadi, ada undang-undang ITE dan seterusnya yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas kritik yang cukup kritis. Nah, terakhir saya kira terlalu panjang ya, tapi gimana lagi ya, udah nulis itu. Nggak apa ya Mbak Nov ya. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah abstraksi yang cukup imajiner, artinya ya ini imajinatif saja, tentang Indonesia pasca pandemi gitu. Kalaupun kita berhasil melampaui situasi krisis hari ini, pertanyaannya yang paling mendasar adalah siapa yang kira-kira itu hidup normal? Saya berpikir dari konjunktur politik tadi, ada keterlibatan militer, terus peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Jangan-jangan yang bisa hidup normal di masa, kalau katakanlah new normal nanti, kalau memang itu ada, adalah mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan sumber daya politik. Sementara kaum rentan secara ekonomi, seperti kalangan prekariat, buruh, petani, dan seterusnya, itu tetap tertatih dalam situasi seperti ini sekarang. Jadi nggak ada perbedaan yang cukup signifikan antara pandemi dan post-pandemi. Nah, Arundhati Roy sempat menulis begini, secara historis, kata Arundhati Roy, pandemi telah memaksa manusia untuk putus dengan masa lalunya dan membayangkan dunianya yang baru. Pandemi yang terjadi saat ini juga sama. Dia adalah sebuah portal, sebuah pintu gerbang di antara satu dunia dengan dunia berikutnya.
Kalimat epik dari Arundhati Roy dalam buku Sains Wabah dan Politik memberikan kita sebuah harapan akan adanya dunia baru. Kita bisa melampaui situasi ini dengan cara berlari ataupun tertatih. Dunia yang kita andaikan jauh di depan sana, entah kapan itu akan terjadi. Nah, saya kira itu saja dari saya untuk diskusi hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Novita. Oke, pengantar yang luar biasa, kompleks ya, panjang mengenai bagaimana keadaan ekonomi politik kita hari ini. Dan kita akan bicara mas korelasinya dengan sastra. Tentunya keadaan pandemi yang luar biasa ini tentunya menjadi salah satu inspirasi Mas Saiful untuk melahirkan berbagai karya tulisan sastra dan puisi bahkan, dan juga artikel-artikel mengenai keresahannya atas ekonomi politik dan juga mandeknya demokrasi, krisis kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi aku pengen nanya nih Mas, menurut Mas Saiful tuh apa sih hubungannya antara politik dan sastra gitu? Singkat aja. Bisa di-on-kan dulu kameranya? Kameranya itu, oke. Oke. Kemarin itu saya cerita ya, ini kelucuan yang cukup bikin kita ketawa sebenarnya. Aku nanya sama Bung Agus, Bung, aku ini ngisi apa? Aku nggak punya kapasitas untuk mengurai tentang sastra dan politik. Bung Agus, ya sudah, ente nulis tentang politik aja, kecenderungan yang ente lihat. Tapi di luar itu, saya kira sastra berperan besar untuk memberikan sebuah gambaran atas realitas krisis yang kita alami saat ini. Karena banyak yang kita baca ya, justru kita tergerak oleh sastra itu sendiri. Misal ya, Gabriel dalam bukunya 100 tahun kesunyian itu di bagian bab tertentu, di bagian segmen tertentu, dia sempat menuliskan tentang bagaimana di wilayah Macondo itu orang-orang belajar untuk menanggulangi pandemi. Nah, di sisi lain, misalkan kemarin itu sempat bedah buku ya di Yatanika itu dituliskan di sana bahwa situasi krisis ini akan melahirkan sebuah era pencerahan pasca krisis. Meskipun kecenderungan semacam itu tidak bisa kita jumpai dalam kehidupan nyata seperti sekarang ini. Saya juga tidak cukup yakin bahwa pasca pandemi ini kita betul-betul tercerahkan begitu, kecuali kita sadar bahwa kita adalah bagian dari kaum tertindas yang lapar tiap hari dan tidak berkesudahan. Nah, apa sih korelasi sastra dengan situasi politik hari ini? Saya kira sastra itu cukup signifikan ya untuk memunculkan sebuah abstraksi yang imajiner, dan itu cukup memberikan impuls yang progresif gitu. Katakanlah misalkan kita belajar dari berbagai macam banyak latar belakang sejarah ya. Wiji Tukul itu bisa menuliskan puisi semenarik itu, seprogresif itu justru dalam keadaan negara itu krisis. Pramoedya Anantatur banyak menuliskan karya-karya sastranya itu dalam kondisi situasi ekonomi dan politik Indonesia krisis. Dia hidup dari pembuangan ke pembuangan dan melahirkan berbagai macam karya yang fenomenal. Dan kami kira bahwa sastra itu cukup penting dalam situasi saat ini gitu. Tapi kan kalau kami baca di kanal-kanal media itu terlalu didominasi oleh sastra-sastra tinggi. Jadi orang-orang kayak Bung Yasir ini perlu menuliskan banyak hal agar orang seperti saya ini memiliki keyakinan bahwa saya mampu hidup dan melampaui krisis ini. Sekian Mbak Novita. Oke, tadi sempat disinggung mengenai negara banyak sekali. Satu pertanyaan sebelum geser ke Mas Alif ya, nanti kita balik lagi ke Mas Saiful Anam gitu. Sebetulnya gimana sih seharusnya sastra itu memperlakukan negara dan sebaliknya? Dimana seharusnya negara itu memperlakukan sastra? Bisa dijawab ke Mas Saiful dulu, nanti boleh juga ditanggapi oleh narasumber lainnya. Ini yang memiliki kapasitas ini ya Bung Yasir sama Bung Alif sebenarnya. Cuma nggak apa-apa lah pertanyaan ini untuk masuk ke Bung Alif nanti. Negara saya kira tidak berhak untuk melakukan pembatasan terkait kanonisasi sastra. Karena bagaimanapun sastra itu lahir
dari aktivitas kreatif subjek bahkan person atas dunianya sendiri, atas refleksi atas dunia sendiri. Nah, mungkin Ibu Yasir bisa apa namanya memuluskan tentang argumentasi ini. Tadi kalau boleh mengutip Bung Yasir bahwa tulisan yang dia lahirkan bersumber dari keadaan nyata yang dialami tentang perampasan ruang hidup, tentang penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat di Kalimantan, yang menimbulkan berbagai macam banyak fenomena yang menakutkan, kematian dan seterusnya. Nah, itu kan membuat kita bertanya-tanya, kalau negara mau mengintervensi karya, termasuk proses kreativitas manusia dan untuk berkarya, jangan-jangan negara ini justru melampaui peran dalam ini pemerintah melampaui peran dari apa yang seharusnya dia lakukan. Melakukan pemberedelan kan itu nggak epik sekali ya. Saya kira itu sih, Mbak Novita. Oke, menarik sekali. Boleh banget ditanggapi oleh Mas Alif dan Mas Yasir, tapi kita ke Mas Alif dulu ya, kenalan dulu karena tadi Mas Alif di awal belum sempat opening. Halo Mas Alif, bisa nyalakan mikrofonnya? Suara saya terdengar dengan lancar ya Mas? Ya, dengar Mbak. Oke Mas Alif. Oke Mas Alif, terima kasih sudah bergabung. Oke Mas, kalau dari sudut pandang seorang penyair nih, gimana menanggapi kondisi politik hari ini sekaligus menanggapi beberapa statement dari narasumber sebelumnya? Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Saya sebetulnya juga menyiapkan tulisan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan ya, jadi tulisan ini sangat sederhana sekali dan belum sempat saya kirim ke Agus Soleh. Tapi paling tidak mungkin dari tulisan ini bisa menjawab beberapa problem yang tadi sempat diperbincangkan oleh beberapa narasumber sebelum saya. Tulisan ini lebih berfokus ke sastra dan politik. Politik di sini saya memaknainya lebih kepada pola perebutan kekuasaan yang selama ini menjadi definisi umum. Jadi saya lebih kepada konteks bagaimana hubungan sastra dengan politik secara spesifik. Ya. Kalau politik secara luas tadi sudah dipaparkan oleh Bung Yasir ya, bagaimana kita hidup sehari-hari dengan berpolitik. Kita mencari makan saja ya termasuk dalam bagian realitas politik. Oke, langsung saja saya membuka tulisan saya dengan sebuah epigram dari seorang penyair Polandia, kelahiran Polandia yang kemudian dia tinggal di Uni Soviet. Kita hidup tanpa merasakan kehadiran negara. Itu salah satu epigram dia. Epigram itu membawanya ke dalam penjara setelah menggemparkan jagat sastra dan politik hingga mengusik telinga Joseph Stalin. Jadi ketika itu rezim komunis, ya, ia kemudian menjadi bulan-bulanan rezim komunis tersebut hingga ringkih dan menjadi pesakitan lantaran puisi-puisinya yang dianggap kontrarevolusioner, syarat dengan kritik dan cenderung anti pemerintah. Osip Mandelstam meninggal dalam keadaan sakit dan selama 20 tahun namanya dilarang di Uni Soviet. Membayangkan Mandelstam hadir hari ini tentu sedikit naif ya. Tapi paling tidak Mandelstam mewariskan satu hal kepada kita, bahwa sastra harus hadir dalam kompleksitas kehidupan manusia, dalam politik salah satunya. Terkait dengan konteks hubungan sastra dengan politik, ini memang memiliki sejarah panjang yang cukup rumit sejauh pembacaan saya. Pernah pada suatu ketika, para penyair, seniman, ya secara umum hadir di sidang partai, berpidato tentang konsep kebudayaan rakyat, lalu duduk di atas alas kaki bersama petani yang sedang berjuang merebut tanahnya. Heroisme semacam itu kemudian punah bersama dengan tragedi paling mengerikan dalam sejarah negara kita yang sampai hari ini tidak jelas penyelesaiannya, yaitu genosida 65. Di mana jutaan manusia termasuk para seniman dibantai dengan dalih pemberantasan pengkhianat negara, sebagian yang selamat melarikan diri ke negara lain sebagai eksil yang kesepian. Kita kenal Agam Wispi, kemudian Anantaguna, Bandaharo, Abdul Qadir Ibrahim, banyak sekali penyair-penyair lekra yang karena terpaksa dia diusik di tanahnya sendiri, harus meninggalkan kampungnya karena dia tidak mungkin untuk tinggal di sini, akhirnya menjadi eksil dan
sebagian besar mati dalam keadaan kesepian. Atau yang hari ini masih sering cukup aktif ya, semacam seperti Martin Aleda, mungkin salah satunya, dia adalah salah seorang yang sempat menjadi eksil ketika itu. Kemudian setelah punahnya heroisme semacam itu, kita dihadapkan dengan era baru ketika para penyair berlomba menghias bintang dan rembulan dengan jeritan kerinduan, keheningan di pojok kamar, dan penghayatan ruhani yang sangat intim. Kemudian politik seolah barang najis yang tak baik mengotori tangan kudus seorang sastrawan. Jadi ketika seorang penyair kemudian dia berbicara tentang politik dan menuliskan puisi tentang realitas sosial yang terjadi hari ini, sebagian besar menganggap bahwa puisinya sangat banal ya, profan, tidak mengandung estetika yang avant-garde atau apalah istilahnya, orang-orang sering mengatakan hal semacam itu. Ya salah satunya adalah pasca ditumpas habis kecenderungan komitmen kepengarangan yang heroik semacam itu. Dan salah satu yang sangat berpengaruh adalah ya penumpasan penghabisan Partai Komunis Indonesia yang juga ketika itu berdampak kepada salah satu underbow-nya yaitu Lekra. Dan kekuasaan Orde Baru yang lahir dari peristiwa tragis itu dan berkuasa dengan cukup panjang, lumayan ampuh ya membuat stigma seniman ya berpolitik menjadi buruk. Terjadi pemisahan berbagai seni kehidupan dari politik dan penyeragaman yang otoriter membuat segala bentuk pembicaraan politik nyaris menjadi tabu di kalangan seniman. Dan ini saya alami sendiri ya. Jadi ketika seniman berkumpul kemudian ada pembicaraan tentang politik, dalam artian membicarakan bagaimana kacaunya kekuasaan hari ini, itu menjadi obrolan yang seolah-olah sangat sentimental gitu. Jadi seniman seolah dianjurkan hanya cukup dengan berkarya, kemudian mereka mengemis ongkos dari negara untuk biaya produksi, setelah itu mereka asik dengan kerja kreativitas yang tidak berjuntrung. Sebagian besar seniman mengamini hal ini, lalu mereka berlomba-lomba dalam pertarungan wacana estetika, melahirkan karya-karya avant-garde yang tadi saya sebutkan tadi, kemudian berebut penghargaan-penghargaan yang tak jelas uji kualitasnya. Apa yang terjadi di balik Istana Negara, apa yang terjadi dengan realitas politik kita hari ini, mereka tidak mau ambil pusing. Bahkan yang lebih sial, ketika mereka tidak mau ambil pusing dengan itu, dalam suatu momentum politik, mereka terlibat sebagai juru sorak. Ya, sekedar juru sorak. Mereka terlibat dalam kampanye, membuat lagu-lagu narsis untuk pemenangan salah satu calon, misalkan. Saya tidak menyebutkan siapa seniman itu. Mereka ramai-ramai merayakan hal itu dan kemudian tidak bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi setelah 5 tahun pasca momentum politik itu terjadi. Setelah itu mereka kembali berkarya, bikin kumpul-kumpul seniman, bikin kumpul-kumpul penyair. Kita tidak tahu mereka membicarakan apa dan apa yang telah terjadi dengan realitas politik kita hari ini karena mereka terlibat di dalam momentum yang hanya 5 tahun sekali itu sebagai katakanlah juru kampanye, mereka tidak mau ambil pusing dengan itu. Padahal disadari atau tidak, kebijakan politik juga sangat berdampak pada kehidupan seniman. Seniman bukan manusia kudus, manusia suci yang diberdayakan oleh negara dengan sakral, tidak seperti mungkin seperti tokoh agama ya. Mereka seniman orang biasa, mereka punya anak, kita punya anak yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dari negara. Kita makan di bawah kebijakan pangan negara. Kita berkarya dalam bayang-bayang otoritarianisme negara. Bagaimana mungkin kita tidak mau ambil pusing dengan segala carut-marut negara hari ini? Ini sekaligus pertanyaan saya kepada orang-orang yang tadi disebutkan oleh Yasir ya, penyair-penyair yang sibuk membuat karya-karya yang manis dan lembut ya, semacam itu. Ketika misalkan seorang perupa, kawan perupa yang membuat mural wajah presiden sebagai bentuk kritik, kemudian diburu dan ditangkap, tidak ada solidaritas sesama seniman yang katanya menjunjung tinggi omong kosong kebebasan berekspresi. Mereka dalam konteks-konteks tertentu tiba-tiba menjadi apolitis. Nah ini menjadi sangat problematis ya, ketika
momen tertentu mereka seolah-olah sangat peduli dengan politik, tapi ketika politik itu berdampak kepada kerja-kerja kreativitas mereka, ya misalkan ada penangkapan, dan itu telah terjadi ya, penangkapan, pemberedelan dan semacamnya, mereka tiba-tiba bersikap apolitis. Alih-alih sadar akan realitas yang terjadi, mereka justru memposisikan diri sebagai pengicau yang memuja-muji kekuasaan. Dalam sebuah wawancaranya, Agam Wispi pernah menyatakan, kalau tidak salah itu wawancara dengan Hesti Setiawan di Indo Progress. Mohon maaf saya mengutip Indo Progress ya, meskipun media Indo Progress hari ini menjadi bulan-bulanan kawan-kawan saya sendiri. Kata Agam Wispi, sastra harus mengabdi pada harkat dan martabat manusia. Penyair eksil yang menghabiskan masa tua dengan kegamangan meraba tanah air hingga akhirnya mati di pengasingan itu sadar betul bahwa sastra mesti memiliki daya guna bagi kemanusiaan. Tapi saya sebutkan di awal, komitmen kepengarangan semacam ini sudah sulit kita temukan setelah peristiwa itu tadi. Setelah Lekra dibabat habis beserta induk semangnya PKI, setelah para kombatannya terpontang-panting melarikan diri sebagai eksil di negara luar, setelah bertahun-tahun, puluhan tahun ya, bahkan kita dijejali dengan segala macam tulisan yang seringkali diproduksi dengan genit dan gegap gempita tak ubahnya hiburan malam, ya lewat festival-festival, lewat koran-koran dan berbagai macam, orang-orang masih terus merayakan puisi, tapi kita tidak menyadari apa yang kita rayakan selain sekedar kebisingan. Jadi mungkin untuk penutup, saya masih percaya bahwa dalam konteks hari ini ya, ketika negara mulai semakin mencengkram kreativitas seorang seniman lewat misalkan ada UU ITE atau undang-undang apalah pencemaran nama baik dan lain sebagainya, saya rasa puisi sastra secara luas dan karya seni ya masih memiliki punya daya magis ya, dan itu memang harus dibentuk. Artinya kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kesadaran itu. Kata-kata harus memiliki api yang dapat menjadi lidah bagi para korban yang meratapi nasib dengan kesepian. Ya tetap harus menjadi bagaimana karya sastra tetap harus menjadi suara bagi orang-orang yang selama ini terpinggirkan ya. Alih-alih hanya sekedar menjadi suara-suara yang genit, yang sekedar hiburan, sekedar untuk melenakan perasaan yang sejenak itu, sastra juga harus dialihkan untuk menjadi juru bicara bagi ketertindasan yang selama ini terjadi. Bila negara masih menjadi mimpi buruk kita semua, keadilan hukum hanya semata racauan para akademisi di bangku kuliah, dan agama tampak manis dan menggairahkan di dalam kitab suci, apa artinya perserikatan penyair-penyair anggur dan rembulan yang rajin merayakan festival, pertemuan, dan seminar-seminar di antara semua kekacauan ini? Nah, disitulah pertanyaan saya untuk semuanya. Kira-kira mungkin dari situ ada sedikit jawaban ya, Mbak Novita. Saya memandang bahwa sastra memiliki tanggung jawab besar dengan realitas politik kita hari ini. Karena kita sedang bertarung sebetulnya, ketika penyair-penyair yang Rendra menyebutnya sebagai penyair salon itu terus memproduksi racauan-racauan mereka, mau tidak mau kita harus merebut untuk bagaimana agar karya-karya sastra yang berpihak kepada korban, yang melihat tragedi sebagai latar belakang realitas kehidupan mereka yang kemudian menjadi medan ekspresi mereka, kita harus berebut di situ dengan cara apapun. Ya, salah satunya misalkan hari ini kan teman-teman penyair yang masih peduli dengan itu terus memproduksi tulisan karya-karya yang menceritakan hal itu misalnya. Tentu kita juga perlu menempatkan posisi yang tidak banal juga ya, artinya kita sadar bahwa sastra itu selain memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan dan menyampaikan suara-suara ketertindasan, sastra juga membutuhkan intelektualitas dan lain semacamnya. Tentu kita juga harus pandai-pandai menempatkan diri di situ. Ya mungkin itu sedikit saja dari saya, Mbak Novita.
Oke, terima kasih Mas Alif pengantarnya, luar biasa sekali tadi saya nyimak. Jadi tadi sempat disentil nih dengan adanya pembatasan UU ITE dan lain sebagainya di era seperti ini, sastra atau karya sastra masih menjadi juru bicara yang terus relevan, masih memiliki daya magis nih. Tapi gini Mas, kalau kita merdeka karena kata-kata, setelah merdeka kita dibatasi untuk berkata-kata. Apakah sebenarnya batas dari kata-kata dan karya itu sendiri, Mas? Kalau ditanya batas kata-kata atau batas karya, aku bilang nggak ada batasan. Ya kembali kan kita menganut kebebasan ekspresi, nggak ada batasan. Yang membatasi ya hanya ego kekuasaan saja atau hari ini. Hanya saja kita nggak menyadari, kebanyakan dari kita nggak menyadari itu. UU ITE hadir untuk kemudian menghabisi, melibas karya-karya kritik, misalkan mural atau ilustrasi-ilustrasi yang katakanlah menggambarkan presiden sebagai apa, itu kan sebetulnya hanya ego kekuasaan saja yang membatasi. Jadi sebetulnya batas dari kata-kata dan karya itu nggak ada gitu Mas ya? Bagi saya tidak ada. Mas, ini ada pertanyaan dari salah satu penonton di YouTube. Bagaimana kualitas sastra Indonesia era digital 4.0 kini mampu berkontribusi dalam menerjemahkan persoalan di tengah masyarakat, di luar urusan hujan sehingga kesepian semata? Gimana Mas itu Mas? Ini sebetulnya pertanyaan untuk kita semua ya. Mungkin saya sedikit menjawab. Yasir mungkin nanti entah dia kurang sependapat atau ada tambahan, silakan. Tadi saya menyampaikan bahwa seorang sastrawan, seorang penyair mau tidak mau harus pandai menempatkan diri ya. Artinya kita berkarya berbasis realitas, berdasarkan realitas yang terjadi. Tapi kita juga dituntut untuk mempertajam dengan intelektualitas kita. Intelektualitas itu juga berkaitan dengan medium yang hari ini sudah mulai beragam. Kita melihat misalkan Afrizal Malna, dia membuat puisi dengan berbagai media, entah melalui alih media virtual, melalui media visual ya, melalui gambar, melalui video. Bagi saya itu juga salah satu alternatif dengan tetap membawa realitas yang sebetulnya terjadi hari ini. Dan bagi saya sangat potensial sekali sebetulnya. Tinggal bagaimana sih teman-teman penyair mau mengambil wilayah di bagian itu, alih-alih kita sibuk untuk turut serta menumpuk-numpuk buku di toko buku dengan puisi-puisi yang katakanlah semacam itu tadi, dengannya sekedar menceritakan senja, anggur, rembulan, kopi, rindu, kangen atau apalah itu. Ya, kira-kira begitu, Mbak. Oke, kita lanjut ke Mas Yasir yang sepertinya dari tadi udah pengen speak up, mau menanggapi banyak hal pernyataan-pertanyaan narasumber. Gimana nih Mas Yasir, bagaimana Mas Yasir melihat membaca sastra di Indonesia? Boleh sekali menanggapi pernyataan-pernyataan narasumber sebelumnya? Ya, aku tertarik sebenarnya sebelum ke pertanyaan kawan menyaksikan ini. Aku tertarik relasi antara negara dan sastra, itu menarik sekali. Karena negara ini kan tidak bisa semata-mata kita anggap sebagai pemerintah, sebagai lembaga. Tapi di mana kita dilahirkan dan identitas apa yang kita bawa. Nah, agak menarik ketika kita bicara Papua. Nah, bagiku Papua adalah salah satu tanah di mana penjagalan marak terjadi, di mana orang-orang di mana dua musim hujan dan musim panas itu berganti dengan musim peluru yang turun dari langit. Kemudian tahun lalu juga kita masih lihat bagaimana orang-orang sipil eksodus ke Nduga Wamena dengan bayang-bayang kematian mengikuti di belakang mereka. Kupikir tidak ada negara dalam sastra. Tapi sastra selalu bicara tanah air.
Jadi pernyataan ini kudapat setelah melihat bagaimana Papua, bagaimana Sumatera, yang hari bagaimana Kalimantan juga Sulawesi diserang melalui kolonialisme dan kapitalisme. Jadi aku membayangkan kita ini seperti daging empuk yang dipotong-potong kemudian dimasak sup, kemudian diletakkan di meja panjang untuk perjamuan makan malam, dan semua orang menyantapnya dengan hikmat. Kemudian sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan dari darah-darah yang dimasukkan dalam penyulingan, kemudian dipintal untuk jadi jas presiden. Kadang aku berpikir, banyak sekali kita kehilangan waktu untuk bicara jujur. Banyak sekali. Bahkan aku ketemu beberapa sastrawan atau kawan penulis pemula sepertiku ya, itu takut untuk bicara tentang Papua karena Indonesia telah memberikan teror atau bayang-bayang psikis ke orang-orang yang ingin bicara tentang Papua. Dan kalau kita lihat hari ini di Sumatera, bagaimana omak-omak dengan palu, dengan lesung, berjalan ke TPL untuk teriak, pergilah dari tanah kami. Tetapi negara secara sistematis terus menggempur. Dan perlu diketahui juga, pada tahun 2020 kemarin, aku sempat jadi investigator salah satu lembaga di Kalimantan Tengah terkait food estate. Aku agak kecewa dengan penjelasan Bung Saiful yang kupikir tidak melihat semua sisi yang diserang oleh teror psikis sekarang ini ya. Catatan pertama bagiku untuk narasumber adalah bahwa 2 tahun belakangan ini adalah proses transisi antara kapitalisme ekstraktif, kapitalisme berbasis tanah ke kapitalisme farmasi. Ya, di mana orang-orang jadi takut nggak pakai masker, di mana orang-orang harus membeli masker, dan akhirnya pendidikan pun tidak luput dari itu. Bahkan beberapa kasus ada ibu-ibu mencuri handphone hanya untuk anaknya agar bisa mengikuti pelajaran secara online. Dan bagiku, apakah di situ ada peran negara? Tidak. Tapi sastra bicara tentang itu. Karena sastra tidak bisa dikatakan hanya sebagai puisi, cerpen, kemudian novel ya. Tetapi juga bahasa. Ketika Novita membuka diskusi ini, itu pun bagian dari sastra karena menggunakan teks. Karena di sastra ada yang namanya linguistik, ilmu bahasa. Nah, tetapi dalam linguistik ada juga politik bahasa. Nah, ini agak sistematis dengan apa yang saya ceritakan terkait food estate. Jadi ketika COVID boom meledak, mungkin kawan-kawan melihat bagaimana orang-orang ketakutan terhadap krisis pangan. Tetapi tidak pernah ada yang mengulik bahwa krisis itu diciptakan oleh negara sebagai teror. Ya. Kemudian muncullah sikap derma pemerintah, yaitu menciptakan ketahanan pangan, food estate. Di Kalimantan itu, terutama di Kalteng, dari data yang kami himpun itu ada 110.000 hektar plus 300 hektar yang tersebar di 4 kabupaten untuk food estate. Nah, ketika aku selama 12 hari investigasi itu, aku melihat sebenarnya ketahanan pangan bukan persoalan orang Indonesia hari ini, tetapi jaminan hidup itu yang utama. Nah, sementara
proyek food estate dalam proses investigasiku adalah kamuflase. Karena beberapa data aku dapat di salah satu desanya tuh Telekung Punai, itu di wilayah Kabupaten Kapuas, di bawah tanahnya itu sedalam 20 meter itu migas. Nah, kalau Bung Saiful membaca lebih jeli tentang bagaimana kapitalisme ini ditunggangi oleh negara, Bung juga akan melihat bagaimana militer itu berperang. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi petani yang serupa. Karena di proses investigasi aku menemukan petani pakai revolver. Bayangkan, sejak kapan petani pakai pistol di pinggangnya? Nah, sembari melihat itu, aku mencoba menulis beberapa puisi, kemudian cerpen, dan aku tidak bisa membayangkan hal lain atau kata Bung Saiful pasca ya, karena sampai kapanpun negara ini tetap negara terjajah selagi pemerintah menggunakan kapitalisme neoliberal sebagai nafas untuk membangun peradaban. Aku bertemu dengan satu anak. Jadi satu anak ini karena dia tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli handphone maksudku, dia berhenti sekolah dan ikut orang tuanya untuk menanam padi. Bagiku, secara individu sebagai orang Kalimantan, aku melihat bahwa ada satu anak, itu dunia atau cita-citanya sudah dirubah oleh negara. Sudah dibentuk bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu mahal. Nah, kembali ke poin pertanyaan relasi antara negara dan sastra, ya aku pikir aku tetap sepakat dengan Pram. Negaraku adalah pagar rumahku. Udah itu aja. Dan untuk menghibur diri ya harus menanam bunga, kemudian menikmati kopi, menikmati biskuit. Kalau punya duit, ya aku pikir itu tidak. Negara ini udah nggak punya penghargaan tertinggi terhadap penulis, sastrawan. Maka dari itu, intelektualitas kebanyakan di negara ini itu semu. Diberi sedikit kekuasaan, maka mereka akan jadi penindas. Itu realitasnya. Nggak usah kita sebut namanya kayak Budiman Sujatmiko, kemudian Adiana Pitupulu, atau Fadli Zon, atau ya siapapun itu sekarang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Nah, aku pikir itu. Kemudian untuk pertanyaan bagaimana sastra Indonesia di era digital, ya aku pikir kualitas itu bukan terpacu pada media apa kau menulis, tapi apa yang kau tulis, bagaimana kau menuliskannya, dan untuk siapa. Bahkan ketika pun kau menulis di satu kertas HVS dan menempelkannya di bawah iklan sedot WC, ya itu tetap sastra. Perkara kualitas bagus atau tidak ada pengadilan yang berhak memutuskan itu, kecuali individu-individu yang membaca itu. Wah, aku mengalami katarsis ya ketika membaca ini. Oh, aku mengalami, oh ini kok sepertiku ya, ini seperti ya begitu aja. Aku nggak tahu standarisasi karya sastra berkualitas atau enggak itu. Toh bagiku secara pribadi ya sikap politik mulah yang menentukan kualitas karyamu, bukan tekstual yang ada di karyamu. Sikap politik. Oke, begitu, Bang, no. Jelasin sikap politik itu menentukan bagaimana karyamu, bagaimana hasil karyamu, itu maksudnya seperti apa, Bang? Ya, karena begini, ketika kau sadar bahwa ada penindasan di sekelilingmu, ya kau harus menuliskannya, karena itulah fungsi moral manusia, bukan moral ya. Moral manusia. Jadi kalau kau membiarkan tetanggamu makan bangkai kucingnya, berarti ada masalah. Ada masalah di situ. Nah, itu yang kumaksud kenapa
realitas itu menjadi sumber sumber inspirasi ketika menulis. Jadi perkara kualitas itu nanti biarkan publik aja yang menyatakan itu. Oh ini kok begini ya, ya itu publik, karena kita menulis untuk dibaca. Kupikir begitu. Bang Yasir nih nggak ada ya tolak ukur tolak ukur kualitas sebuah karya sastra seseorang gitu ya Bang? Aku bisa sepakat dengan itu, karena ya begitu, kembali kepada publik. Kalau orang mau membaca atau tidak ya itu selera, pikir selera. Kalau misalnya begini, kalau Bang Yasir sendiri lebih sering menggunakan sastra, puisi dan lain sebagainya, itu sebagai apa Bang? Media perjuangan politik atau alat memperjuangkan perasaan misalnya? Ya itu pertanyaan yang agak sentimental ya, agak melankolis. Biar ini nggak terlalu sepaneng Bang, karena kan pertanyaan dari negara terus ya kan. Jadi aku menulis itu untuk menebus dosa ke ibuku, karena ibuku itu adalah semua masalah. Semua masalah itu ada di ibu, karena dia korban kekerasan negara, korban kekerasan keluarga, dan korban kekerasan kekuasaan seorang lelaki yang membuat pipinya lebam, yang membuat matanya sembab. Jadi sebagai anak aku pikir membahagiakan dia itu tidak mudah. Lebih mudah aku memaki presiden dan kabinetnya daripada aku menulis tentang ibu. Dan semua yang kita bicarakan ini tentang ibu. Karena ibu semua itu. Itu aja. Oke, Bang Yasir, menarik sekali. Kita skip dulu, kita geser ke Mas Saiful Anam untuk menyalakan mikrofonnya. Halo Mas, masih stay ya? Masih. Oke, tentu di era pandemi seperti ini kan banyak banget ya urusan kita, kompleks sekali, mulai dari kita bertahan hidup dan lain sebagainya gitu. Nah, di tengah-tengah kesulitan untuk bertahan hidup, ekonomi dan lain sebagainya, ini membuat kalian sebagai salah satu penyair, sebagai salah satu karya penikmat karya gitu ya, sebagai salah satu yang bisa dikatakan penyair gitu, semakin produktif atau justru terhambat sih Mas dengan adanya tekanan-tekanan tekanan hidup nih, banyak banget kan, kompleks sekali masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ini menjadikan Mas Saiful ini semakin produktif berkarya atau justru malah mengganggu produktivitas? Oke, pertanyaan itu cukup ini ya. Pertama, saya bukan penyair gitu. Dan saya nggak punya kapasitas untuk menjadi seorang penyair nampaknya. Cuma ketika kita dihadapkan dengan situasi krisis semacam ini, bagi mereka yang sadar yang harus menulis, karena saya pikir untuk menanggalkan situasi semacam ini, hal yang paling bahkan untuk bisa menjadi instrumen yang kuat ya, itu ya tulisan. Misal seperti apa yang dikatakan oleh Bung Yasir tadi tentang perkembangan di Kalimantan, aktivitas kapitalisme dan negara yang hadir di sana, yaitu publik tidak akan bisa mengerti atau minimal situasi apa yang dialami di Kalimantan sana kalau itu tidak ada yang menuliskan atau enggan mengabstraksikan itu ke dalam aktivitas sastrawi misal. Nah, karena Bung Yasir, misalkan salah satu tadi Bung Yasir mengomentari tentang itu, saya mendapat satu gambaran dari seorang personal yang mana personifikasinya dibentuk oleh kegetiran kegiatan hidup yang diakibatkan aktivitas kapitalistik, dan tentu hadirnya instrumen negara di sana yang cukup memukul
psikis kebanyakan orang-orang di sana. Misalkan Bung Yesya tadi bilang negara itu diciptakan oleh negara sebagai teror. Itu saya sepakat sekali dengan ungkapan Bung Yasir dengan ungkapan semacam itu yang ditegaskan oleh Bung Yasir, karena memang kenyataannya seperti itu. Kenyataan apa sih yang daripada teror yang dilakukan oleh kekuasaan itu? Orang tidak lagi menuliskan sesuatu yang cukup telanjang dan terbuka ketika di saat dia megang mesin ketik di dalam dirinya sudah dihantu ketakutan. Atau kalau kata Foucault ya, panoptik, pendisiplinan terhadap mentalitas kita sebagai seorang penulis. Saja benar kata Bung Yasir, ketika disinggung tentang Papua tadi, saya berpikir saya pun mengalami ketakutan itu untuk menulis secara terbuka misalkan tentang Papua dan kondisi yang lain. Karena apa? Karena kekuasaan secara itu berhasil mengkondisikan mentalitas kita itu. Tadi di Kalimantan, saya sepakat dengan negara hadir dalam rampasan ruang hidup di sana, atau konversi lahan dari hutan menjadi food estate. Cuma kalau itu dikatakan sebagai perkembangan kapitalisme secara umum, nampaknya perlu beberapa argumentasi yang cukup spesifik ya sebagai pengkategorisasian dari watak kapitalisme itu sendiri. Di saat momen seperti ini, saya pribadi tidak bisa memilah secara tegas garis-garis atau batas-batas antara negara dan kapitalisme itu sendiri, karena negara menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri. Berbagai macam munculnya kekuatan politik kapitalisme komprador itu kan karena adanya akses bagi mereka untuk melakukan serangkaian aktivitas itu, termasuk teror yang dilakukan oleh mereka. Saya kira itu sih Mbak Novita. Suaranya Mbak Novita nggak kedengeran. Oke, kita bergeser ke Mas Alif. Mas Alif. Oke, Mbak. Salah satu bisa dikatakan karya sastra itu dapat mencerminkan keadaan masyarakat di waktu itu, gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk tetap produktif dan berkarya di tengah-tengah kesulitan pandemi ini? Kan di kesulitan pandemi yang luar biasa ini sebetulnya harusnya bisa melahirkan berbagai karya-karya perjuangan ya Bang, karya-karya menjadi sebuah media politik itu untuk menyampaikan keadaan hari ini. Tapi kenyataannya nggak semua bisa seperti itu, nggak semua bisa produktif ketika kesulitan itu menjadi boro-boro buat bikin karya gitu, buat bertahan hidup dan besoknya lagi dan cukup keberlangsungan hidupnya. Jadi gimana nih Bang, bagaimana tetap produktif berkarya di tengah kesulitan pandemi ini? Ini salah satu titipan pertanyaan dari teman-teman. Oke, halo, suara aku jelas ya? Oke, jelas Bang. Soal produktivitas ini juga aku agak bingung sebetulnya, agak problematis karena memang dalam beberapa tahun belakangan produktivitasku juga mulai menurun, terlebih ketika dibenturkan dengan persoalan ada beberapa hal, misalkan ketika aku terlibat dalam beberapa kasus tambangan, misalkan aku terlibat di wilayah konflik, ketika itu aku melihat bahwa ketika berhadapan langsung dengan problem itu, puisi nggak dapat melakukan apa-apa. Aku sempat berada di wilayah di posisi semacam itu. Ketika misalkan kita bermalam-malam di lapangan, kemudian kita tidak tahu kapan tentara datang, polisi datang menjemput kita, preman datang memukul kita dari belakang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, atau kita tidak mungkin kemudian berpuisi dengan memaki-maki. Misal katakanlah kita menggunakan puisi yang keras sekali sambil maki-maki, kita
kita akan habis begitu saja. Ya, sama dengan situasi hari ini ketika pandemi menghantam hampir semua kehidupan kita ya, dari persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, kita untuk mencari makan sudah kelimpungan hari ini dengan akses pekerjaan yang semakin kacau balau. Saya rasa akan menjadi permakluman ketika produktivitas seseorang menurun. Tapi paling tidak begini, aku tadi bilang bahwa menulis adalah berangkat dari realitas. Jadi mau tidak mau, ketika kita punya kesadaran akan hal itu, kita pasti akan menuliskan hal itu untuk menyampaikan bahwa apa sih realitas yang sebenarnya terjadi. Ya serendah apapun harga karya sastra, harga tulisan hari ini di Indonesia, mau tidak mau kita tetap berusaha untuk menyampaikan hal itu. Jadi bagaimana menyiasati ketika kita sedang berada di kondisi yang betul-betul kelimpungan, ya kita nikmati, kita datang suatu waktu kita kemudian sadar bahwa ini harus diucapkan, ini harus disampaikan, ya kita tuliskan hal itu. Dan memang saya akui ini berdampak pada siapapun kecuali mereka yang tidak punya kesadaran bahwa hari ini situasi hari ini memiliki dampak kepada orang-orang di sekitarnya, kecuali kita tidak punya kesadaran akan hal itu. Mungkin aku masih bisa tiap hari menulis puisi, duduk manis di dalam kamar dan menulis apapun yang aku rasakan, aku bisa saja begitu. Misalkan aku sedang jatuh cinta, aku rindu seseorang, aku tuliskan saja hal itu, aku kesepian. Tapi kan itu bukan realitas yang terjadi hari ini. Jadi mau tidak mau, karena realitas yang terbentuk hari ini sedemikian rupa, kita dihadapkan dengan kondisi yang sangat rumit, ya kita harus bisa menyiasati hal itu. Entah dengan misalkan aku harus istirahat untuk menulis karena aku harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak mungkin aku hadapi dengan tulisan. Ya katakanlah itu tadi, misalkan ada tiba-tiba ada sergapan aparat atau apapun itu, aku nggak bisa menulis ketika itu. Mau tidak mau ya kita harus bersiaga. Atau aku sedang bingung untuk mencari makan, atau sedang kelimpungan karena keluargaku terdampak oleh COVID, ya mau tidak mau ya kita harus sadar bahwa realitas itu penting sekali bagi kita. Ya kalau misalkan katakanlah ada seseorang yang sangat produktif sekali di situasi semacam ini, itu pertanyaan besar. Bagaimana dia menghadapi kehidupan dia sehari-hari? Bagaimana dia bisa menyisakan waktu yang cukup luang untuk menuliskan hal itu? Gitu. Apa yang dia lakukan? Dan ya barangkali kalau aku lihat ya cukup banyak sih penyair-penyair yang hari ini masih sangat produktif ya. Bahkan bisa membuat sekumpulan antologi puisi tentang pandemi gitu kan, atau apapun itu. Dan bagiku itu aku sepakat dengan Adorno bahwa ketika dia bilang bahwa setelah Auschwitz, setelah pembantaian besar-besaran, menulis puisi adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan tabu lah ya, atau haram lah. Ya aku percaya dengan hal itu gitu. Meskipun karena kita mau tidak mau ya tetap harus berjarak dengan realitas itu. Realitas itu adalah kenyataan kita yang kita hadapi, dan untuk menuliskan hal itu mau tidak mau kita harus berjarak. Kecuali kita tidak menghargai realitas yang sedang terjadi, kita memiliki kekuatan penuh untuk ketika itu juga kita bertarung dengan realitas, dan ketika itu juga kita menulis, itu bagi saya suatu yang hebat dan aku nggak bisa ngelakuin hal itu. Misalkan ketika aku kena banjir atau tiba-tiba panenku gagal, misalkan panen sawah gagal, dan ketika itu juga aku menuliskan puisi tentang panen yang gagal, aku nggak sanggup gitu. Mau tidak mau ya tetap harus berjarak. Dan ketika orang-orang di sekitarku terdampak COVID, kemarin nenekku misalkan dia sakit lama karena positif, dan ketika itu juga aku menuliskan puisi, itu suatu hal yang sangat konyol bagiku. Dan ketika ada orang yang melakukan hal itu, bagiku ya mungkin dia punya kekuatan yang luar biasa dalam menyiasati persoalan itu. Jadi kita
kita tetap berangkat dari realitas, tapi mau tidak mau kita tetap harus berjarak dengan realitas itu untuk menuliskannya dan memberi jeda waktu untuk bernafas dan mungkin ya berdamai ya dengan kenyataan yang terjadi. Sama halnya ketika kita demonstrasi, dan ketika itu kita terpaksa beradu pukul dengan polisi, kita tidak bisa menulis puisi atau kita membacakan puisi di hadapan aparat yang bawa pentungan, itu mustahil itu. Makanya puisi-puisi di dalam momen demonstrasi kan kadang aku melihatnya sedikit konyol itu. Biasanya orang membacakan puisi dalam sesi setelah orasi yang panjang sebagai hiburan gitu kan. Ada musik-musik kemudian membaca puisi. Ya mungkin itu masih sesuatu, karena itu yang paling memungkinkan ya. Itu yang paling memungkinkan karena ketika demonstrasi pecah dan kita berhadapan dengan aparat, kita nggak mungkin lagi untuk membaca puisi. Ya paling kalau kita masih ngotot membaca puisi, ya mungkin kita akan dengan mudah diangkut oleh aparat. Ya. Kira-kira gambarannya begitu. Ada momen, ada jarak, dan harus kita sadari bagaimana kita menyikapi realitas yang terjadi. Dan produktivitas menurun ya itu adalah maklum sih bagiku. Oke, Bang, katanya kan nggak ada batasan kata-kata dan lain sebagainya, dan di era demokrasi yang seperti ini, tapi masih banyak kita temui pembatasan-pembatasan gitu. Salah satunya dengan Undang-Undang ITE secara online, dan juga secara realitasnya banyak banget gitu ya kan, bahkan baru-baru ini gitu karya mural yang dihancurkan gitu. Sebetulnya seefektif apa Bang karya seni bagi perubahan itu sendiri, sementara banyak karya mural yang dihancurkan oleh negara itu sendiri? Aku tolak ukur melihat efektivitas itu ketika itu bisa mengusik kekuasaan, bagiku efektif. Jadi orang membuat mural dan mendapatkan respon yang sangat keras misalkan dari aparat, selain yang ditangkap kan ada ini juga kabar terbaru yang 2 orang perupa yang membuat mural Tuhan kami lapar sedang lapar juga didatangi polisi. Nah bagiku itu udah efektif. Tinggal bagaimana kesadaran kita ya, kita entah kesadaran solidaritas atau apapun itu turut terlibat untuk menyuarakan hal itu. Soal efektivitas ya bagiku efektif. Justru ketika orang bisa dengan bebas berekspresi dan negara tutup telinga, bagiku itu omong kosong, ngapain orang mau ngapain, mending nggak usah nulis puisi, mending turun ke jalan, mending dia ke lapangan, mending dia ke wilayah konflik, mending dia terlibat dengan petani-petani yang setiap dalam 24 jam dia terancam hidupnya. Nggak usah nulis puisi. Tapi ketika karya seni mulai mendapatkan respon yang represif dari negara, baikku itu udah efektif. Oh, berarti justru dengan adanya respon yang seperti itu, menurut Mas Alif nih membuat apa ya? Berarti ditanggapi gitu ya, Mas ya. Berarti signifikan, berarti mendapatkan respon gitu. Berarti bahaya, ancam dan lain sebagainya. Berarti itu masih efektif dan relevan ya Mas sampai sekarang untuk menjadi salah satu media perjuangan gitu ya Mas? Baikku relevan dalam situasi hari ini, dalam situasi politik yang tidak jelas, karena tidak jelas antara demokrasi atau otoriter itu kan. Bagiku masih efektif. Kalau kita menilik ke belakang, misalkan zaman ketika di mana UU ITE masih belum ada, orang bisa bebas mencaci maki, bagiku ngapain kalau begitu, nggak berguna. Ya syukur-syukur kalau bisa membuat orang lain juga tergugah kesadarannya. Kalau enggak ya ngapain. Tapi ketika kemudian mendapatkan respon yang represif, bagiku sangat potensial. Oke, Mas, tadi kan sempat juga nih disinggung di awal-awal bahwa seniman yang berpolitik itu dianggap buruk dan lain sebagainya. Tadi di awal-awal opening itu sempat disinggung. Terus gimana sih Mas menilai karya sastra seorang politisi, Mas? Gimana ya? Itu sebetulnya problem juga itu. Ya kalau aku nggak sepakat sama Yasir kalau tidak ada, sama sekali tidak ada. Aku bukan mau membakukan standarisasi ya, tapi kualitas itu ada bagiku. Makanya aku berani bilang puisi Fadlizon sangat buruk sekali gitu. Salah satunya ya karena
tadi Yasi bilang bahwa karena dia tidak berangkat dari realitas, ya betul, salah satunya itu. Nah itu bagiku itu standarku. Terserah orang lain mempunyai standar, toh hari ini tadi aku bilang kita sedang bertarung dengan orang yang sedang dengan rezim estetika yang berkeliaran di mana-mana, mau tidak mau kita harus berdiri juga di situ. Ya aku bilang puisi Fadlizon misalkan ya buruk, atau puisi yang dia bikin, dia berapa kali buat perlombaan puisi gitu, yang dia sendiri menjadi jurinya, karena dia punya latar belakang sebagai mantan sastrawan ya, dia pernah di Horizon dulu, tapi aku melihat puisi-puisi dia hari ini kan udah nggak layak untuk dibaca gitu kan. Dan memang, nah kenapa aku bilang bahwa sastra dengan politik sangat dekat, yaitu tadi hari ini politisi kita juga mulai berebutan dengan sastrawan untuk seolah-olah mereka sangat peduli dengan karya sastra. Seperti Erick Thohir yang beberapa hari yang lalu membacakan puisi. Dan seringkali terjadi momentum-momentum di mana pejabat politik kita membacakan puisi. Yang paling sial misalkan beberapa, aku lupa itu, pejabat kita membacakan puisi begitu cool, itu kan sangat paradoks sekali dengan dengan realitas yang terjadi, dan aku bilang itu sangat buruk sekali hal-hal semacam itu. Oke. Jadi menurut Mas Alif gimana tadi menilai karya sastra seorang politisi? Jadi karena karya sastranya harus betul-betul berangkat dari realitas politik. Jadi ketika ada politisi dia menggebu-gebu dengan karya sastranya dan lain sebagainya, itu kurang pas gitu ya Mas, menurut Mas Alif ya? Ya ngapain mereka bikin puisi itu? Kerjaan mereka banyak gitu, daripada dia menulis puisi kan mending dia ngurus yang seharusnya dia lakukan gitu kan. Justru biar tugas penyair aja udah nulis puisi gitu. Kalau pejabat nulis puisi memang mau ngapain mereka itu? Dan itu konyol sekali sih bagiku. Oke. Kita akan bergeser ke Mas Yasir sekaligus closing statement karena kita udah mau jam 9, jadi sebetulnya menarik sekali pembahasannya dengan Mas Alif barusan, seru sekali. Dan ini topik kita udah mau selesai nih, kita sampai jam 9 aja. Sekaligus untuk menutup diskusi pada kali ini, saya minta closing statement-nya secara keseluruhan, singkat aja dari Mas Yasir dan seluruh narasumber. Boleh untuk closing statement-nya sekaligus menanggapi beberapa hal sebelumnya tadi. Monggo Mas Yasir. Udah lama sekali aku nggak ketemu sama Alif, itu terakhir 2019. Jadi kupikir persoalan standar atau kualitas itu ya tetap publik, karena Alif bagian dari publik itu kan. Jadi bukan penulis yang menciptakan kualitas itu. Tapi menarik ketika melihat bagaimana politisi kemudian menulis. Kita tentu ingat bagaimana pembodohan sejarah sastra 33 tokoh sastra paling berpengaruh ya, yang dibuat NIJA, dan kalau kata guru itu dengan cecunguknya itu ya. Itu sudah satu tolak ukur bahwa nggak usahlah masuk ke dalam dunia sastra. Karena kalau mereka memahami mural aja nggak bisa, kok mau memahami sastra? Negara ini kan dari aparatur sampai pejabatnya itu kan nggak tahu seni, makanya mereka nggak tahu esensi. Mereka tahu itu gambar Jokowi, dan Jokowi ada presiden mereka. Iya, itu aja. Nah, untuk closing statementku sebenarnya juga nggak etis ada closing statement, karena ya nggak akan pernah selesai dengan closing statement. Tapi satu pesan itu, semakin kau diam, semakin kau tunduk pada keadaan ini, maka jumlah korban, jumlah orang yang dibunuh baik oleh Khofifah dan mafia-mafia lainnya itu akan semakin bertambah. Selemah-lemahnya iman, menulislah apapun medianya. Terima kasih. Oke, menarik sekali ya, selemah-lemahnya iman, menulislah. Kita lanjut ke Mas Saiful Anam. Mas Saiful Anam, monggo closing statement-nya. Oke, Mbak Novita, karena ini sudah closing statement, jadi saya sempat berpikir tadi ketika Mbak Novita menanyakan pada Bung Alif seperti apa yang bagus
bagi saya pribadi, fakta yang bagus itu adalah karya yang mampu menggerakkan banyak orang untuk tetap melakukan perjuangan. Kalau menurut saya, Indonesia pasca pandemi tetaplah rahasia dan bagi kebanyakan rakyat kecil. Di kalkulasi angka yang nyata bagi para elit politik dan ekonom borjuis untuk kembali mengakumulasi keuntungan secara matematis setelah sekian lama jeda di tengah wabah mengerikan ini. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Saiful Anam kesempatannya sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sekali. Mas Alif masih stay ya di sana. Monggo Mas Alif buat closing statement-nya, penutup. Oke, aku mungkin ini aja sebagai closing statement aku akan bacakan kembali kalimat terakhir di tulisanku tadi. Kata-kata puisi jika tak sanggup menghantam dinding tebal negara, paling tidak masih sanggup bertahan membersamai mereka yang sampai hari ini masih terus berjuang. Sebab bila negara masih menjadi mimpi buruk kita semua, keadilan hukum hanya semata racauan para akademisi di bangku kuliah, agama tampak manis dan menggairahkan di dalam kitab suci, apalah artinya perserikatan penyair-penyair anggur dan rembulan yang rajin merayakan festival, pertemuan, dan seminar-seminar di antara semua kekacauan itu. Sekian. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Alif, puisinya Mas Nasir juga, dan Mas Saiful Anam. Terima kasih telah bergabung di Talkshow pada malam hari ini. Tentunya kalau kita bicara soal politik, kata dan karya nggak akan ada selesainya, nggak akan selesai juga malam ini. Diskusi kita harus terus berlanjut di berbagai majelis-majelis ilmu lainnya, harus terus digaungkan sastra dan karya ini sebagai media perjuangan ya, baik media perjuangan cinta, negara, politik, apapunlah itu namanya, karena sangat kompleks sekali dan sangat bisa sekali buat kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin karya-karya sastra ini sebagai media buat menyampaikan realitas yang ada gitu. Oke, tentunya nggak akan selesai diskusi ini mengenai politik kata dan karya. Semoga terus berlanjut dan di luar sana nanti dan diskusi ini semoga bermanfaat untuk para penonton yang sedang menonton di beritabaru.co. Saya Novita Kristiani Lendar Rompas, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan penyebutan nama dan lain sebagainya. Semoga kita ketemu di pekan yang akan datang. Terima kasih Mas Yasir, Mas Alif, Mas